Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel YouTube StoryTube bersama saya Hibike Emre. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial tentunya dengan Kang Julengkong. Kang Julengkong, apa kabar? Apa kabar juga Waduh. Bang Rijal? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Emre ya, sorry. sorry. Iya, nggak masalah. Oke, Kang Julengkong. Ya, ini hari ini sesuai yang sudah isu yang menyebar luas kemana-mana nih. Ngeri. Apa aja. Siap. Tapi yang pastinya bukan hoax. Kita hari ini bakal nanya-nanya ke Kang Juli soal kegiatan 20 tahun pendakian. Oh iya, baik. Dengan cara solo camping. Nah, Storyan, jadi sebelum jauh kita ngebahas soal kegiatan solo hiking yang dijalankan oleh Kang Yuli ini, coba Kang Yuli perkenalkan dulu, perkenalan diri dulu. Oke. Ya. Baik, ini storypod ya apa namanya? Baik, saya nyambutnya apa nih? Storyan. Storyan. Iya, Terima Storyan. kasih buat Storyan ya. Hari ini saya diundang. Ini suatu momentum buat saya bisa hadir di sini, suatu kebanggaan juga diundang sama Emre, bro. Saya terima kasih banget lah. Pokoknya yang jelas saya berterima kasih dan simple aja. Nama saya hanya Julengkong. Udah. Julengkong. Hobinya ya naik gunung. Jadi kita akan bahas seputar pergunungan. Oke, pergunungan. Gunung kembar makanya. Iya, gimana? Oke. Iya, siap. Nah, sebelum ngebahas soal pergunungan, Yuk. ya kan? Ini kalau boleh tahu nama asli itu kan Yulianto. Iya, betul. Iya. Terus ini namanya jadinya akrabnya nih ataupun populernya Yuli Engkong. Iya. Kalau misalnya boleh tahu ada asal usulnya nggak, sejarahnya seperti apa? Oh iya, Engkong ya. Memang gua ini ya bro ya. Gua ada hadir di 3 generasi, lintas generasi lah. Oke, iya. Jadi gua waktu pada saat masih junior gitu loh. Gua ada circle yang memang yang tua-tua nih. Oke. Tapi lama kelamaan yang tua ini sudah menua kan? Ya. Dan beranak pinak nih. Beranak pinak. Nah, beranak pinak dan menitipkan ini anak-anaknya ke saya gitu loh. Oke. Dan setelah beranak pinak, anak-anaknya beranak pinak juga. Nah, sejarah itu ketika gua ngomong, kayaknya gua tuh kayak orang tua gitu, kayak kakek-kakek lah, engkong lah pokoknya. Padahal kita baru lulus tahun kemarin ya. Gua sadar ternyata Iya. ini yang namanya engkong-engkong itu ya, kok gua emang dulu tuh udah masih muda. Masih muda. Tapi udah jenggotan gitu loh. Jadi kayak udah kurus, jenggotan tua lah pokoknya. Jadi orang engkong-engkong gitu lah. Iya. Teman-teman gua komunitas ini itu tuh si engkong tuh ngomel-ngomel mulu si engkong, jadi dari situ engkong jadi Yuli Engkong kayak gitu. Di situ jelas baliknya Yuli Engkong gitu. Akhirnya digunakan sebagai nama populer. Iya, jadi nama panggung Channel jadinya. YouTube-nya juga Yuli Engkong semua. Jangan lupa di subscribe. Betul. Oke, ini agak nyontek dulu ya, Storyan. Lebih dari 5 tahun bergelut di digital marketing. Nah, ini kalau boleh tahu apa nih digital marketing? Jualan ya. Jualan ya. Iya, selain gua naik gunung, ya gua harus menafkahi hidup gua juga ya dengan jualan Ya, gitu. Oh gitu. Iya, Jadi jualan. dari hasil jualan itu untuk dilakukan ke kegiatan pendakian. Betul, iya. Karena memang nggak bekerja jadi wira swasta, usaha lah. Jadi sambil jualan, sambil wira swasta, wira usaha. Kemudian ya sisa-sisanya kumpulin buat naik gunung. Naik gunung. Artinya pembiayaan untuk solo hiking masih sendiri. Bener, independen masih biaya kantong siapa sendiri. tahu ada sponsor. Amin. Kontak ya. Kontak aja. Iya. Oke, Iya. Kang Julengkong, seputar solo hiking. Solo hiking sendiri itu maksudnya apa nih? Solo hiking, apakah kegiatan hiking di kota Solo atau seperti apa? Iya. Ini tanda tanya nih. Saya Iya. sebagai orang awam yang tidak paham dunia kegunungan. Iya. Jadi memang banyak ya, ada solo traveler, ada mungkin solo traveling yang dilakukan oleh sendiri. Jadi solo itu adalah sendirian. Gitu loh. Akhirnya ya saya memutuskan sendiri. Mengapa saya awal memutuskan sendiri itu memang saya banyak di PHP-in orang gitu loh. Janjian naik gunung. Oke, begitu pada hari H-nya tiba-tiba hilang, mundur, sepatunya nggak ada, yang ini istrinya nggak ngizinin, yang ini anaknya sakit ya. Jadi wah, gua udah siap-siap prepare gitu. Akhirnya ya udah korban PHP lah. Udahlah. Kalau kita udah semangat gitu kan. Udah gue jalan sendiri aja. Awalnya memang takut gitu. Tapi memang lama-lama ternyata enak juga naik sendiri gitu loh. Lama-lama ketika tuh ketemu temen di atas, ketemu, itu menjadi sebuah kebanggaan lah sebetulnya. Udah gue putusin sendiri aja sama kayak temen saya. Apa tuh?
Iya, karena terlalu banyak dia PHP-in sampai sekarang dia sendiri. Oh, solo Ada riding orangnya apa? di sini. Oh, dia bukan solo riding berarti ya. Solo riding apa Iya. solo? Ada itu teman saya. Wah, Orang pokoknya- penyairan. Yang nonton banyak sih lumayan ini. Lumayan. Banyak banget ini ya. Oke, jadi kegiatan solo hiking itu adalah pendakian dilakukan seorang diri ya. Betul, iya. Tunggal. Nah, apa sih bedanya solo hiking ataupun mungkin menariknya, serunya di mana nih dibanding misalnya naik gunung bareng-bareng sama yang lain? Iya. teman-teman? Pertama saya tidak terikat. Tidak terikat. Karena kan mereka yang kegiatan-kegiatan itu hanya dibatasi 3 hari, dia harus buru-buru, Senin udah turun, bagaimana caranya Senin udah nyampe kantor. Oh, iya. Sedangkan gue lagi pengen-pengennya, aduh gue pengen ke situ lagi, pengen ini lagi, kan gue balik, masa gue balik, nanggung kan udah jauh kan, Betul. udah gue putusin, mohon maaf ya udah kalian pulang aja gitu kan. Memang kita di awal sudah memutuskan, Iya. kayaknya gue lanjut deh gitu kan, karena tipe gue ini pengennya estafet terus, jadi udah selesai satu, istirahat, malam naik nyambung lagi, istirahat malam nyambung lagi. Gue tipenya emang estafet gitu loh. Ya, Nah, jadi terbentuk gue jadi solo hiking gitu. Solo hiking. Gitu. Ada pengalaman mungkin yang ya, waduh. Gue pikir ini Iya. awal-awal seperti apa kira-kira? Banyak ya suka dukanya ya. Awalnya ya suka duka jadi naik gunung sendirian itu ya pertama memang gak ada temen. Nggak ada teman. Tapi gue udah konsekuensi, Iya. apapun itu yang gue lakukan, ya gue jalanin gitu. Oke. Suka dukanya ya banyak gitu. Yang penting gue dari situ semakin itu malah gue semakin matang bro. Matang banget lah gue dari prepare, persiapan, manajemen, memanfaatkan waktu itu bener-bener dibandingkan kalau gue rame-ramean gitu kan. Gue malah jadi nggak fokus. Nggak fokus. Yang ini ya banyak inilah. Jadi gue nggak fokus. Tapi ketika gue sendiri, oh ternyata enak juga gitu. Ya udah gue komitmen ya udah gue jalan sendiri gitu. Jalan sendiri. Dari situ. Oke. Artinya dengan memilih jalan sendiri itu tidak harus repot ya kan, mikirin yang lain harus Betul. pulang sekian Iya. ini segala macam kerja. Tapi pernah nggak sih suatu saat nanti endingnya, Yes, iya. dari solo hiking ini akan mengajak seseorang mungkin apa segala macam. Iya. Banyak orang yang naik gunung terus berkegiatan di outdoor tapi dia nggak tahu garis finishnya. Oke. Nah, gua belajar dari itu. Garis finish gua ya menyelesaikan kegiatan gua 10.000 jam itu tadi. Oke. 10.000 jam perjalanan pendakian. Jadi gua record dari awal sampai akhir 2 hari 3 hari berarti gua menghabiskan 12 jam gua akumulasi terus gua kumpulin itu sampai 10.000 jam. Oke. Itu kilas baliknya gua garis finishnya gua harus sampai situ dulu kan. Harus sampai situ dulu. Ah. Saat ini udah nyampe berapa jam? 6.700-an. 6.700. 6.700 sekitar gua harus 3.000 lagi gua tempuh gitu loh. Oke, untung lagi ini bisa nggak 2.000 jam sekaligus? Ya jadi ada bukan 2.000 jam tayang bukan. Iya. Gua melakukan aktivitas outdoor. Iya. outdoor. Jadi kalau misalnya gua 3 hari ya berarti 12 jam tuh. Ya 24 jam lah seperti itu. Iya. Diakumulasikan terus gitu. Nah, selama 20 tahun sudah 6.000 lebih jam 6.000 tayang jam, iya. pendakian. Sudah berapa banyak gunung yang didaki? Yang gua hitung itu baru ya 90 lah. 90. Memang ada beberapa yang sama misalnya kayak Cermai misalnya. Cermai. 5 kali. Oke. Tapi memang bedanya jalurnya berbeda. Oh, jalurnya beda. Jalur Palutungan, jalur Linggarjati, Sadarehe, jalur Apuy, nah itu. Jadi nggak gitu-gitu terus. Nah kayak Lau misalnya, Lau gue coba nih Singgolangu, gue coba Cetok, gue coba lagi jalur Kandang, Sewu, nah itu gue cobain semua. Jadi gue karyanya tadi ya memang sih ada dream, ada garis finishnya tadi tuh dengan sebuah 10.000 jam dan mencetak sebuah buku itu aja. Oh, jadi dari setiap pendakian itu Di record, dicatat gitu loh. bukunya? Nah ini kita akan mau rilis. Setelah 10.000 jam tayang itu tadi. Sambil berjalan. Sambil berjalan. Baru setengah bab, baru berapa lah, baru 2 bab, 3 bab lah. Wah ini keren. Ini baru tahu nih, gue juga ya. Gue pikir cuma yang ngabisin 10.000 jam tayang, tapi rencana juga Iya akan diproduksi. juga. Karena ada garis finishnya tuh harus melahirkan itu loh, sebuah karya. Masterpiece, 10.000 jam menuju masterpiece. Sip. Oke. Tadi udah kita ngebahas soal udah lebih dari 90 gunung. Iya. Nah, dari gunung-gunung yang sudah didaki, kira-kira mana yang paling berkesan? Banyak banget, semua berkesan. Semua berkesan. Iya berkesan. Yang paling berkesan saya Agung ya, Bali itu ya, sama Raung lah. Itu berkesan juga. Karena memang Iya. sedikit berat gitu. Oke, Jadi oke.
di Raung sendiri ada 4 ekstrim yang harus gue lewatin. Ekstrim 4 itu. Jadi untuk mencapai puncak sejati itu melewati puncak bendera, aman lah puncak bendera. Tapi ketika dari puncak bendera Siratul Mustaqim tusuk gigi itu berat banget, tebing tipis banget tuh. Tipis banget itu. Jadi memang harus fokus, nah itu yang menjadi berkesan banget gitu loh. Dan gue juga punya pengalaman yang agak menyeramkan ya di Raung. Emang luar biasa. Iya, makanya tapi seneng lah. Seneng ya. Setelah saya udah nyampe puncak itu puas. Iya. Bersyukurnya di saat teman-teman pengen ke sana, rindu pengen ke sana, pengen nyobain belum kesampaian. Karena masalah kendala finansial, waktu dan kendala inilah. Tapi saya dengan kelebihan saya, mungkin dengan kekurangan saya bisa nyampe ke situ loh. Itu yang menjadi saya bersemangat lah. Nah, kalau yang menarik untuk diceritakan, ya aku sempat lihat ya kan di akun YouTube Lingkong. Ketika turun pendakian dari mana yang nemu mayat. Itu di mana itu? Oh, itu Sumbing ya. Oh, itu Sumbing. Lama banget tuh 2000 berapa ya? Lama lah. Lama ya. Iya 2010 lawas banget itu. Itu juga belum ada ini sih, belum ada media juga sih. Belum ada ya zaman sekarang kan udah banyak ya, WhatsApp, Instagram bisa di-share, ini mah nggak ada, belum ada gitu. Jadi gimana itu kalau boleh diceritain seperti apa kejadiannya kronologinya? Gua waktu ke Sumbing itu 2006. Itu pada saat memang hari libur panjang. Libur panjang pada saat itu pas finalnya itu Lebaran Idul Adha. Nah, gua pada saat itu 3 hari terjebak, bro. 3 hari terjebak. Di udah mau puncak, udah sedikit lagi. Antara memutuskan mau puncak atau turun. Sedangkan 3 hari itu nggak cerah-cerah, bro. Gelap, mendung, angin kenceng banget gitu loh. Udahlah kita putuskan untuk turun. Nah, tapi ketika kondisi turun, ya tadi rekan perjalanan saya dari Surabaya itu ternyata kena hipo malamnya. Dan sangat disayangkan sekali kenapa tidak mengetuk tenda kita gitu. Dan sepertinya dia memutuskan sendiri untuk turun ke bawah. Oh gitu. Iya. Nah, itu yang menjadi sangat disayangkan. Ternyata memang pentingnya komunikasi. Betul. Di alam bebas tuh nggak bisa kita diem-diem. Kita sakit, kita kondisi ngedrop, mendingan kita ngomong aja. Lu ada obat nggak? Lu ada makanan nggak? Lu mending ngomong aja itu, gitu aja. Artinya ada pendaki lain yang memang jalannya masing-masing sendiri. Cuma dia nggak mau ini ya minta tolong. Memang di awal kita jalan bareng. Tapi kenapa dia memutuskan untuk stay di jalur air, sedangkan tuh hujan nggak berhenti, badai nggak berhenti, dan itu jalur air. Saya hanya mau komunikasi, jangan pasang tenda di situ. Kalau pasang di situ itu jalur air. Akhirnya ya udah, kita udah istirahat masing-masing. Saya kira mereka aman. Ternyata dia nggak aman. Nggak aman ya. Mungkin perkiraan saya itu dia panik. Udah beku, dia berdua. Dia temennya itu akhirnya memutuskan untuk turun. Minta bantuan. Yang sangat disayangkan kenapa nggak ke tenda yang terdekat gitu loh. Dia langsung turun ke bawah mencari pertolongan. Ternyata temennya ini juga bingung kan, kok saya ditinggal gitu, saya bagaimana, akhirnya dia juga turun. Nah, itu yang sangat disayangkan sekali, dia kenapa nggak mampir ke tenda saya gitu. Akhirnya ya di perjalanan udah nggak sanggup, dia mungkin di situ di bawah pohon ada udah ditutupin ini aja selimut sama matras. Ternyata dia udah nggak ada bernapas, itu aja. Jadi kita doakan aja semoga arwahnya tenang ya, bisa beristirahat di sana. Jadi satu orang itu? Iya, satu orang dia meninggal. Yang turun dia ke bawah minta pertolongan juga nggak kesampaikan karena dia sudah kelelahan, kecapean, dan dia istirahat di pos 2 ada tenda. Jadi dia minta pertolongan. Dia hanya menyampaikan, malah kecapean, dia tidur aja udah. Dia hanya minta tolongin teman saya di atas, Teman-teman yang ini juga kan nggak tahu. Ini ada teman dari Bandung nih, dari Bandung. Kenapa dia minta tolong temennya di atas, sedangkan di atas mana kan dia nggak tahu. Nah, sedangkan kondisi itu badai, hujan, akhirnya mereka nggak evakuasi. Udah biar safety, dia sama-sama menghubungi tim SAR. Ya artinya Storian setiap kali melakukan pendakian gunung, yaitu tadi ya perencanaannya harus benar-benar matang, ya kan. Nah, ini terkait perencanaan. Kalau untuk solo hiking sendiri, persiapannya ataupun perencanaannya seperti apa sih? Kan karena kalau misalnya bareng-bareng kita enak tuh, bisa bagi-bagi barangnya ke satu. Peralatan, logistik. Kalau sendiri
bawa tenda, tempat masak segala macam terus berhari-hari. Gimana mensiasatinya? Nah, karena kan tipe saya ini ya bro ya, gue tipenya rolling. Jadi satu gunung selesai, lanjutkan lagi, istirahat malam, nanti lanjut lagi itu bisa menghabiskan 3-4 gunung. Nah, bagaimana itu gue udah nggak mengkonversi pendakian-pendakian konvensional, yang semua dimasukin tinggi-tinggi gitu, gue udah nggak gitu lagi. Artinya sudah punya metode sendiri. Iya, metode gue mereka udah pakai sistem ultralight ya, simple aja gitu. Jadi hanya buat tes kecil. Ya cuma 35 liter lah gitu, tapi udah tercover semua gitu. Jadi gua konversi semua, jadi nggak konvensional lah gitu. Awalnya juga gua ngalamin melewati fase itu bro. Konvensional semua dimasukin, semua sendal, sepatu, jaket, jas hujan, selimut lagi, gitu. Bulu angsel, aduh. Segini aja peralatan, makanan bla 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 air minum, aduh itu konvensional gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Buat para pendaki juga itu mereka lakukan aja dulu. Akhirnya ya secara berproses nanti gua kurangin tuh. Semua jadi minimalis semua. Seperti itu. Nah, salah satu bentuk konversinya itu kalau nggak salah tadi bawa kompor. Oh iya, jadi iya betul, gua bawa simple lah sebenarnya. Simple ya, boleh. Nah, kayak gini nih. Nah, oh ini kompornya. Cuma segede gini. Iya, jadi gua konversi semua gitu loh. Aduh, sorry. Nah ini. Jadi kalau yang portable-nya itu hampir 500-600 gram, jadi berat banget ya. Jadi gua konversi ini juga dari Rio nih, Bang Rio ini salah satu guru saya, dia di aktivis di apa sih Core Indonesia yang bantu penyelamatan Rio. Ada di grup juga mungkin ya. Nah jadi gua sharing, nah ini dengan alat ini hanya menggunakan spiritus, panasnya sama, itunya bagus dan itu simple banget gitu. Gue coba bawa ini terus kalau mancing, kalau naik gunung 4 hari 5 hari gue bawa ini doang. Kayak gini. Ini efektif ya? Efektif, ini cuma bahannya ini doang. Sama spiritus doang ya? Spiritus doang. Nah ini Storyan bisa lihat ya, ini bekas minuman kaleng ya, minuman kaleng dipotong lagi. Terus ininya atasnya ya? Iya, dibor. Jadi biar ada lubang udara. Ada tambahan lagi? Ya itu aja. Itu aja ya? Iya. Sama ini paling ya, untuk penyangga kompor. Jadi ini simple banget, ini cuma simple begini. Nah. Tinggal dikasih spiritus. Nah, kayak gini. Ya udah. Tinggal nyalain tuh ya. Tinggal nyalain, simple banget. Jadi tinggal ini bukan debus. Nah, ini 1 menit 2 menit udah mendidih gitu. Udah mendidih. Sama artinya ya panasnya ya. Seperti ini. Nah, ada. Banyak diminum kayaknya nih. Ini kita jangan lupa minum ya. Minum dulu ya. Aus ini dari Cleo Mineral Water. Jangan lupa. Minum Cleo. Gitu bro. Jadi salah satunya ini. Terus untuk selimut juga kan, selimut tuh ada yang gede-gede. Fungsinya sama kan, penghangat ya. Sekarang udah ada yang sebotol ini udah ada. Sebotol ini konversi sendiri juga. Konversi sendiri ada. Selimut, terus juga ada lagi yang apa ya? Jaket juga ada. Nah, jadi memang sesimpel-simpel itulah semua. Nah ini nanti kita bahas satu-satu lah. Betul. Ya. Air minum juga kan kadang kan orang belum naik itu air minum 2 liter dimasukin, itu udah enggak. Karena gue memanfaatkan mata air. Jadi gue hanya bawa kompan aja, botol kosong nanti di refill. Jadi tetap perjalanan satu botol aja buat diminum aja gitu. Kalau gue pernah itu naik gunung isinya dirigen semua. Dimasukin semua ya. Berat banget nih. Bener-bener itu mah kita itu gini loh, kita tuh sebenarnya naik gunung bukan diklat-diklat lagi memang. Itu ada fase diklat lah. Semua kita cobain lah. Cuman untuk banyak ya. Mungkin ada versinya masing-masing karena ini juga nggak senada dengan gua, nggak seirama dengan konsep gua gitu loh. Banyak orang yang naik gunung mau safety, saya percaya itu safety, nggak kelaparan, saya percaya itu nggak kelaparan, tapi memang bukan proses itu bro. Prosesnya bagaimana, kenapa orang bisa ngedrop, kenapa bisa orang tumbang, kenapa orang bisa kecapean dan bisa kecepit lah secara urat apa keseleo. Nah ternyata proses mereka itu di awalnya memang sudah melakukan kesalahan. Ya bisa jadi bisa jadi ini mereka mengabaikan tadi istirahat yang nggak cukup gitu kan. Harusnya dia perjalanan istirahat yang mereka nggak istirahat. Itu yang menjadi prosesnya itu yang menjadi fatal di situ. Dan mungkin mereka lupa salah satu tujuan naik gunung yang paling utama itu. Betul iya. Ya kan? Iya. Tahu Kang Yuli tujuan naik gunung? Tujuannya apa, muncak apa? Enggak. Pulang dengan selamat. Pulang dengan selamat. Itu yang paling penting Storyan. Tujuannya harus pulang dengan selamat. Jangan nyangkut. Gua selama naik gunung baru tahu nih ya, ilmu juga nih ya. Gua ternyata memang arah pulangnya kemana gitu. Gua nyasar gitu, pulangnya ke rumah janda gitu ya. Itu bahaya nih kan. Ini bisa dihapus nggak nih?
Nggak apa-apa kok ya. Nggak apa-apa, kan bebas kan? Betul. Bahayanya. Aduh. Jadi itu Kembali tadi jalan pulang pokoknya. tujuan utama naik gunung adalah pulang dengan selamat. Oke. Dengan ke rumah bukan ya? Oke. Aduh. Oke. Kang Yuli. Yuk. Selain itu tadi mengkonversi peralatan dan juga perlengkapan yang dibawa, skill lain yang kira-kira harus dimiliki ketika teman-teman Storian yang memutuskan untuk melakukan pendakian solo, apa aja kira-kira? Iya, banyak orang beranggapan, wah ini hebat nih. Wah, gue berani sendiri nih. Ternyata memang nggak juga gitu loh. Oke. Gua sebenarnya orang yang mengalahkan rasa takut sebenarnya. Kenapa gua memutuskan ini? Pertama jujur, gua orang yang nggak punya skill. Oke. Mungkin skill naik gunung, skill baca kompas, navigasi, semualah, pertalian, bla 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 bla. Tapi gua kenapa lakukan ini? Karena gua mau belajar bagaimana ini gua bisa menyelesaikan rasa ketakutan gua. Bisa mengobati rasa bertahan hidup gua. Oke. Itu ternyata hebat itu bukan mereka pada saat mereka melakukan, tapi bagaimana dia melakukan setiap hari gitu loh. Oke. Seminggu sekali, sebulan sekali mereka tanpa disadari itu menjadi expert, menjadi ahli, menjadi skill. Oh ternyata ya ini benar. Mother of skill is repetition. Induk dari pengulangan keahlian adalah ngulang-ulang terus. Oke. Seperti itu. Dan ini airnya udah mendidih. Iya, mendidih, tinggal nyeduh aja. Sebentar doang padahal tadi ya. Sebentar 1 menit gitu. Udah langsung mendidih. Bisa dilihat ya. Jadi ramah lingkungan. Tidak nyampah yang penting kan. Betul. Dan itu juga bisa dibawa lagi. Pokoknya simple banget lah gitu. Kalaupun misalnya hilang tinggal bikin lagi ya. Bikin lagi, tinggal dibor lagi. Udah estetik lagi pakai yang cangkir itu. Ada yang cangkir. Jadi tinggal langsung nyeduh, tinggal nyeduh aja. Ini biasanya buat mie biasanya. Ini diperjualbelikan nggak? Enggak, ini mah bikin sendiri aja bisa bisa. Ya siapa tahu ada yang minat, boleh pesen ya di nomor bawah. Iya. Nanti gue produksi secara massal. Nah, itu dia. Aduh, ini udah mendidih, enaknya diapain ya? Ya biasanya nyeduh kopi, biasa buat pop mie atau apalah seperti yang buat anget-anget kayak gitu. Buat jahe, buat ya seperti itu, simple. Siap. Iya. Nah, tadi solo hiking. Nah, apalagi sih kira-kira yang tadi skillnya sudah pasti ya kan? Iya. Solo hiking ini bukan cuma sekedar untuk demi gagah-gagahan. Iya, betul. Cuma sekedar konten. Iya. Tapi pengetahuan lo segala macam dan hal-hal lainnya juga harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk solo hiking. Iya. Tadi yang berdua aja kalau nggak ada pengetahuannya kan panik. Betul, ya, iya. Gitu. Iya, betul. Nah, Kang Yuli ini juga pernah menjabat sebagai sampai sekarang bahkan ya ketua dari Cilegon Adventure Team. Ya, komunitas yang saya bangun dari dulu. Memang 2006 itu saya pernah punya komunitas Cilegon Adventure Team CAT. CAT ini pasang surut. Karena mereka sudah berkeluarga, akhirnya memutuskan istirahat. Sayang kan barang-barangnya gitu, jadi nggak kepake gitu. Terus berganti lagi, bongkar lagi gitu. Karena memang ya alhamdulillahnya banyak silih berganti kan. Dibentur dengan pekerjaan, rumah tangga, anak, jadi mereka udah off. Jadi seneng lihat kayaknya kok gue tuh masih konsisten gitu. Ya gue alhamdulillahnya ya masih sampai saat ini gitu. Di saat teman-teman CAT undur diri, gantung keril, gue masih jalan tiap bulan, gue masih eksis gitu. Masih eksis ya seperti itu ya. Iya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa disampaikan ke Storian, ya kan? Soal solo camping atau soal bersahabat dengan alam, apa kira-kira yang bisa disampaikan, yang bisa dipetik dari perjalanan-perjalanan yang sudah dilakukan oleh Kang Yuli? Yang gua pelajari ternyata gua sebenarnya tipe orang yang seneng ngobrol, bersahabat, ngobrol sama siapapun. Tapi ketika memang anak gunung itu naik gunung tuh ya, dia hanya to the point, bayar registrasi, bla bla udah naik. Tapi gue nggak gitu. Gue bagaimana ya tadi gue pegang kearifan lokal di situ, menyapa masyarakat situ, menyapa warga situ. Tanpa disadari, gue nyapa itu sampai warga itu kenal gitu, sampai tahu. Akhirnya ya, jadi saya ketika saya naik gunung itu bukan naik gunung. Saya bersilaturahmi ke warga sekitar. Seperti kayak tadi Gunung Karang, Gunung Prosade, Asepan. Itu udah kayak orang tua sendiri gitu. Saking kenalnya, saking dekatnya, saking taunya. Bahkan foto saya di situ dipasang gitu kan. Nah itu jadi gue nggak tujuan naik gunung aja, tapi bagaimana gue bisa
kearifan lokal itu terjaga gitu. Jadi Di ini situ sesuai ya. betul. Di situ masyarakatnya pengrajin gula ya gula aren. Ya gua angkat gula arennya Iya, gitu. iya, Gua iya, betul, ya betul. gua angkat lah bagaimana caranya gitu. Di situ gua kepuasannya di situ. Urusannya di situ ya. Artinya ini sesuai dengan perintah yang maha kuasa ya. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Salah satunya naik gunung. Tadi gitu ya. Dan naik gunung salah satu cara kita melihat kebesaran Tuhan. Benar Amin, ya? iya betul. Seperti itu. Betul, iya. Oke, Kang Yuli. Nah, selain CAT juga sekarang ini aktif bikin apa ya, semacam apa ya dengan beberapa teman-teman itu adventure outbound. Adventure Bisa jelaskan adventure outbound itu apa sih? Adventure Outbound itu dibentuk pada saat pandemi. Jadi nggak ada kegiatan. Kita juga sama punya komunitas. Ada yang hobi naik ketinggian, manjat-manjat. Ada yang sini naik gunung. Ada yang dari komunitas pencinta alam. Nah kita nggak sengaja sih ngobrol-ngobrol. Akhirnya yuk kita bikin sesuatu yang bermanfaat lah. Akhirnya dibentuklah Adventure Outbound. Saya juga pada saat itu setelah terbentuk saya hadir di situ. Jadi menginjek biar bagaimana ini biar booming lah. Akhirnya terbentuklah 3 kegiatan. Adventure Outbound itu pertama adalah di bidang prestasi, di bidang wisata dan bidang industri. Nah kegiatan prestasi ini adalah mencetak bagaimana kita melahirkan beberapa banyak atlet panjat tebing. Prestasi itu. Jadi kita punya 30 murid binaan dari SD itu. Jadi Selasa Rabu Kamis kita ada di Bapur latihan. Tapi memang ketinggian ini juga nggak hanya serta merta panjat tebing, tapi kita ngebersih-bersihin vessel-vessel pekerjaan di ketinggian adventure di bidang industrinya. Kemudian lagi rame di Al Hadid yang kita chat itu kan menara. Tapi sebelumnya kita bukan di situ, sebelumnya udah beberapa masjid yang kita bersihkan. Jadi bergabung dengan PBMM. Nah itu juga salah satu side project kita tuh. Pendapatan dari Adventure Outbound kita sisihkan 1% buat mobilisasi PBMM. Nah selain ada kegiatan di prestasi, kita punya wisata. Nah wisata itu apa? Bikin outbound, fun game, field trip, perusahaan-perusahaan, gathering. Nah itu yang kita garap. Yang terakhir ada industri tadi bersih-bersih gedung, lantai, perusahaan, vessel, tangki lah gitu. Kita sikat, kita cross-track lah seperti itu. Itu adventure itu yang berbayar lah gitu. Seperti itu. Nah kalau untuk modelnya bersih-bersih gedung industri ini segala macam, prosesnya masuk ke sananya seperti apa? Biasanya memang kita sudah ada beberapa rekanan ya, sudah ada channeling, udah kemitraan dan juga sistemnya bersurat. Biasanya kalau perusahaan itu antaranya bersurat. Jadi kita ada surat penawaran gitu lah. Jadi berdasarkan ada satuan harganya, per paket, per jam kayak gitu. Jadi berangkat dari hobi bisa dikelola profesional juga menjadi bisnis betul, ya, Jadi biar nggak hilang lah. Biar nggak hilang fashionnya gitu. Benar. Gitu. Oke deh. Tadi sudah Adventure Outbound official sudah lebih dari 90. Penonton nggak menanya penonton. Nah, mungkin ada yang mau nonton? Banyak yang nonton ini kayaknya. Oke, mungkin Kang Yuli perjumpaan kita untuk di kesempatan podcast kali ini perdana loh. Semoga ini berkelanjutan terus, berkesinambungan. Amin. Makanya karena ini perdana, kursi pun masih beli di Toko Murni. Belum disponsorin. Jadi kalau misalnya ada yang sponsorin, ya kita tunggu ya. Tunggu ya benar-benar. Oke, Storian, mungkin sebelum saya closing, ada lagi yang mau disampaikan oleh Kang Yuli? Buat gua sih, buat para pendaki, buat yang hobi penikmat ketinggian, naik gunung, apalah itu kategorinya, tetap jangan lupa tadi sampah tadi tuh ya. Saat ini memang naik gunung tapi sampahnya di mana-mana gitu. Gua tetap menjaga bagaimana nih sampah ini tetap bawa pulang lagi. Gitu. Yang kedua memang banyak orang-orang yang absurd, yang konyol, yang ngapain situ loh. Kemarin lagi rame-rame udah tahu di gunung bawa flare, bawa smoke bomb itu buat apa gitu. Udah tahu itu tempat-tempat konservasi alam. Memang ada miskomunikasi. Motor cross tadi kan udah tahu itu tempat konservasi alam, akhirnya dirusak-rusak. Nah, itu tadi antara penikmat, hobi harusnya seimbang gitu. Betul. Dengan peraturan-peraturan yang disepakati oleh masyarakat bersama. Tetap sampah, kode-kode tadi, pencinta alam, kelestarian alam itu harus kita jaga itu aja. Oke. Storian, dari perbincangan ini bisa kita simpulkan bahwasanya dimanapun bumi dipijak serta langit dijunjung, kita harus tetap menjaga kelestarian yang ada. Jangan sampai kalau misal pepatah Sunda itu yang panjang jangan dipotong, ya. Yang pendek jangan disambung, kan?
Ya, artinya hal itu memang menjadi suatu pedoman bagi kita, entah dalam kegiatan pendakian gunung ataupun dalam hal segi kehidupan, kita harus bisa menjaga kelestarian yang ada. Sekian dari saya di tayangan perdana StoryTube. Kita bakal jumpa lagi di episode selanjutnya, tentunya dengan narasumber-narasumber pilihan yang sudah kami tentukan. StoryTube, make your history.